Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Anak-anak, assalamualaikum. Anak-anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum. Itu dia Bu Upi. Suaranya kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4A dan 4B. Bupi. Bina kesehatan gigi dan mulut. Mohon untuk duduk ya, teman-teman semua. Karena kita aktif webinar dulu ya. Ini dulu untuk mikrofonnya. Nanti saatnya kalian sesi tanya jawab, boleh kalian aktifkan mikrofonnya ya. Mohon semuanya dulu agar kelancaran dan ketertiban acara berlangsung sukses ya hari ini. Oke, baik. Di sana sudah ada Dr. Gigi Maya Natalia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Dokter hari ini? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Semoga adik-adik juga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, baik. Apa kabar juga anak-anak semua? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu akbar ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di sesi acara webinar kesehatan gigi dan mulut ya, Bu Dokter ya. Karena gigi dan mulut adalah merupakan organ tubuh yang terpenting yang Allah ciptakan pada kita. Salah satunya adalah untuk membantu kita ketika mengunyah makanan, sehingga makanan yang kita rasakan begitu nikmat dan lezat. Nah, itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menitipkan gigi ke dalam organ tubuh kita ya. Dan sekarang ini kita akan belajar tentang menjaga gigi agar tidak berlubang. Ya, kita setelah diamanahi gigi oleh Allah, maka kita harus merawat dan menjaga. Salah satunya adalah dengan menyikat gigi yang dokter gigi dan baik. Karena itu, alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, kita akan melaksanakan webinar kesehatan gigi dan mulut. Anak-anakku, simak baik-baik apa saja siap-siapnya agar gigi kita tetap awet ya. Kalau zaman dulu itu nenek-nenek awet giginya karena menggunakan tentu kalian juga akan bisa seperti itu 100 tahun ya. Oke, selama berjalannya acara maka tata-tata sekarang adalah mengikuti acara. Yang pertama adalah webinar. Yang pertama adalah mengikuti acara hingga selesai, menonaktifkan mikrofon. Ketiga, menjaga sikap dan sopan santun selama acara. Yang keempat, tetap mengaktifkan kameranya on ya. Kemudian yang kelima, memakai seragam ya. Yang tidak diperkenankan suara-suara layar. Kemudian ketujuh, tidak melakukan tes selama pemaparan materi ya, supaya kalian fokus. Yang kedelapan adalah memasuki sesi tanya jawab. Konsep akan diaktifkan bila
Peserta bertanya dengan format menuliskan hashtag nama, kelas, dan apa pertanyaannya. Ya, nanti silakan 5 pertanyaan saja ya, teman-teman. Yang kedua adalah saat diminta menyampaikan pertanyaan, hanya peserta yang diminta mengaktifkan mikrofon. Jadi yang peserta bertanya saja yang untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya. Kemudian 10 saat menyampaikan pertanyaan langsung, pertanyaan disampaikan dengan terlebih dahulu menyampaikan jangan lupa salam. Assalamualaikum. Kemudian jangan lupa namanya Bu Upi. Assalamualaikum, saya Bu Upi dari kelas 4B misalnya. Serta tetap memperhatikan sopan santun. Dan mohon saat acara berlangsung jangan lupa untuk menonaktifkan mikrofonnya atau mute ya mikrofonnya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya. Yang pertama sebelum acara adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan ikrar, kemudian saya dan masalah buka budi. Ini sambutan perwakilan dari sekolah, wakil kepala sekolah oleh Ibu Gita Cemara, SPD. Kemudian kita akan berkenalan dengan narasumber. Kemudian acara yaitu materi hari ini menjaga gigi agar tidak berlubang. Kemudian selanjutnya ada sesi jawab 5 pertanyaan dan penutup kemudian yang terakhir adalah foto. Oke, baik. Bismillah, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan beserta jajarannya. Kepada yang terhormat juga Kepala SD Ibu Rawit Sakita SD. Kepada yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Cemara SPD. Kepada yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Keketuaan SPD. Kepada yang terhormat juga kepada Bapak dan Ibu guru kita. Kemudian kepada yang terhormat orang tua murid kelas 4A dan 4B yang saya hormati, serta anak-anakku yang kelas 4A dan 4B yang ibu sayangi. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang virtual memberikan mendapatkan ilmu pengetahuan. Juga salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir. Kepada orang tua murid kelas 4A dan 4B, selamat datang di Bidang Kesehatan Gigi dan Mulut. Pada kesempatan kali ini temanya adalah menjaga gigi agar tidak berlubang. Bersama dokter gigi kita, Ibu Dokter Gigi Maya Amalia, atau kita panggil dengan Ibu Dokter Gigi Maya, ya. Untuk itu perkenalkan saya Anisya selaku moderator yang akan mengunduh jalan kali ini. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ialah ikrar. Para hadirin dipersilahkan berdiri. Ayo kita berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Asyhadu alla ilaha illallah. I witness that there is no God but Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. And I witness that Muhammad is the messenger of Allah.
Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi robba, I sincerely accept Allah as my God. Aku rela bertuhan Allah. Wabil Islam hidina, and Islam as my religion. Aku rela beragama Islam. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah, and Muhammad as my prophet. Aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil Qur'ani imama wa hakama, and the Holy Quran as my guidance and supreme law. Dan aku rela berkitab suci Al-Quran. Rabbi zidni ilma, oh Allah, increase my knowledge. Ya Allah, tambahlah ilmuku. Warzuqni fahma, and improve my understanding. Dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke, para hadirin tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mari Belajar Kita Budi. Ya. Tetap berdiri ya. Oh, ini belum bangun. Gimana caranya? Nggak ngamet.
baik. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan berduduk anak-anakku. Oke, menginjak acara selanjutnya adalah sambutan yang disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Gita Cemara. Kepada Ibu Gita Cemara dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih Bu Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mutiara Bangsa, Ibu Insinyur Andri Herliani beserta jajarannya, Bapak Pelaksana Harian Pak Amiruddin MAG, yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Rawit Sartika SPDMM, Ibu Dr. Gigi Maya, apa kabar? Anak-anak 4A dan 4B yang Bu Gita selalu banggakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan nikmat sehat dan usia yang berkah ya. Nah, perihal kesehatan gigi, Islam memiliki konsep yang sangat bagus dalam hal menjaga kesehatan gigi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya menjelaskan, andai saja tidak memberatkan, maka Rasulullah akan mewajibkan umatnya memakai siwak atau menggosok gigi setiap hendak wudhu untuk menunaikan sholat. Kesehatan gigi masih menjadi salah satu persoalan biasa yang dihadapi masyarakat hingga saat ini. Salah satu penyebabnya adalah perilaku dan kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan gigi. Misalnya ya, kebiasaan malas menggosok gigi merupakan penyebab utama gigi rapuh dan berlubang. Hari ini, melalui acara webinar kesehatan gigi dan mulut, kalian akan diberikan pengetahuan mengenai gigi yang baik sampai cara merawat gigi agar tetap sehat dengan tema menjaga gigi agar tidak berlubang. Melalui edukasi ini, diharapkan kalian memiliki pengetahuan serta dapat menerapkan cara yang tepat dalam menjaga kesehatan gigi. Oleh karena pentingnya kesehatan gigi kalian, di sekolah kita juga ada klinik giginya loh. Kalian dapat nanti berkunjung ke sana ya untuk konsultasi kepada dokter gigi. Selamat mengikuti webinar kesehatan gigi dan mulut hari ini dengan baik ya. Silakan ditanyakan jika ada hal yang ingin kalian ketahui. Sekian dari Bu Gita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gita atas sambutannya. Oke anak-anakku, para orang tua murid yang saya hormati, hari ini kita akan langsung ke pengantar materi webinar kita menjaga gigi agar tidak berlubang ya. Mari langsung kita menyampaikan. Sebelumnya saya izinkan saya untuk memperkenalkan bicara kita hari ini Dr. Gigi Maya tentang profilnya ya. Dr. Gigi Maya tempat tanggal lahir di Jakarta tanggal 9 September 1988. Alamatnya berada di Akasia Termati Blok A nomor 9, Jalan Sumatera, sekitar Bintaro, ya, di daerah Tangerang Selatan. Kemudian latar belakang pendidikannya adalah beliau kuliah di Profesor Dr. Mustopo Universitas Kedokteran ya, Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian saat ini bekerja di Hijaya Dental Care Indonesia dari Januari 2015 sampai sekarang. Dan prakteknya di Hijaya Bintaro Sektor Selatan di dekat rumahnya dan juga di sekolah kita, Hijaya di sekolah kita. Baik, langsung saja kita sambut bicara pada webinar hari ini Ibu Dr. Gigi Maya. Silakan Dr. Gigi Maya. Oke, terima kasih banyak Ibu Lupi. Halo, Assalamualaikum semua adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Ya, pada kesempatan kali ini saya pengen menjelaskan sedikit tentang sebentar.
menjaga gigi agar tidak berlubang. Sebentar ya. Oke. Jadi kita mulai sekarang. Kenapa sih gigi kita itu bisa berlubang? Nah, biasanya kalau gigi kita berlubang itu karena kita itu jarang menyikat gigi pagi sama malam hari. Nah, kenapa sih kalau malam hari kita lupa sikat gigi, giginya bisa berlubang? Karena bakteri itu ngumpulnya kalau malam hari. Jadi dia masuk ke dalam gigi, terus ngorek-ngorek giginya, jadi giginya berlubang. Terus apalagi sih selain itu? Karena kita itu suka makan dan minum yang manis. Permen, coklat, es krim, pokoknya yang sesuatu yang manis itu akan menempel di gigi, lalu menyebabkan gigi kita berlubang juga. Lalu apalagi sih dok? Nah, kita itu jarang memeriksakan gigi kita ke dokter gigi. Harusnya kita tuh memeriksakan gigi kita itu 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Biar apa sih dok? Nah, biar gigi yang sehat dan yang terpapar dari si bakteri itu bisa kelihatan dengan dokter gigi. Oh ini ada yang bolong nih harus ditambal gitu. Nah, terus gigi yang berlubang itu seperti apa sih? Nah, lihat deh di gambar ini. Hitam-hitam kan? Serem gak sih? Serem kan ya? Nah, di bagian hitam itu jaringan gigi yang sudah mati. Jadi dia itu nggak bisa jadi bagus lagi giginya. Gimana sih cara giginya supaya ditutup nih si bakteri-bakteri ini supaya nggak makin melebar? Nah, caranya itu datang ke dokter gigi untuk dilakukan penambalan gigi. Oke, lanjut ya. Jadi kalau tanda-tanda gigi berlubang itu kayak gimana dok? Nah, ciri-cirinya itu di gigi itu ada warna coklat dan hitam. Lihat deh, serem banget nggak sih yang coklat-coklat dan hitam ini? Itu dia makin lama makin melebar nanti. Bisa lihat di gambarnya dokter ya. Nih, makin lama dari kecil dia nanti makin besar, terus nanti jadi sakit. Nah, terus tanda-tandanya apa lagi dok? Dia itu merasakan linu pada saat makan atau minum yang panas dan dingin. Jadi, aduh, pilu banget nih dok, aku nggak kuat. Nah, ciri-cirinya begitu awalnya. Terus misalnya makan ice cream, waduh, itu pilu banget, aku nggak kuat. Nah, berarti itu ada gigi berlubangnya. Ada lagi, jadi kalau misalnya udah terus-terusan sakit giginya, misalnya pada saat tidur, kok gigiku sakit ya, ini kenapa ya? Kok kayak mengganggu banget nih, aku jadi nggak bisa tidur nyenyak. Nah, itu pasti juga ada gigi yang berlubang di dalamnya. Gitu. Terus mengganggu aktivitas, misalnya kayak main bola, tiba-tiba aduh sakit. Terus misalnya lagi main game di rumah, aduh tiba-tiba sakit juga, ini kenapa ya gigiku? Nah itu berarti giginya berlubang. Nah nih aku jelasin sedikit tentang bagian-bagian dari gigi. Nih jadi tuh pertama itu si bakteri itu yang masuk ke gigi itu kecil dulu dia. Kecil terus hitam, terus sama kita dibiarin aja orang nggak sakit kok. Nah makin lama dia makin besar nih, yang di tengah lihat gambarnya tuh, makin lama makin besar dan makin dalam dia. Nah kalau udah kayak gitu biasanya kita merasakan linu tadi yang aku jelasin. Jadi aduh ngilu banget nih, aku kenapa ya kalau minum sama makan ice cream ini ngilu banget nih. Nah tapi nanti di gambar yang nomor 3 itu
si bolongnya ini udah sampai kena syarafnya. Wah, kalau ini udah, aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa makan dengan enak, nggak bisa makan coklat. Wah, segala macam udah, tidur serba salah, mau main game salah karena sakit. Terus pokoknya serba nggak enak deh rasanya. Paling nanti bilang ke mama gigi aku sakit nih, kenapa? Nah, itu ada di gambar nomor 3 nih, yang lubang hitamnya sudah besar sekali kan. Nah, terus ciri-cirinya lagi kalau misalnya ada lubang tuh kayak gimana sih? Nah, biasanya tuh kalau ada lubang, ada celah di gigi. Jadi makanan itu mudah tersangkut. Jadi kalau misalnya mudah tersangkut, disikat gigi pun udah nggak bisa diambil makanannya gitu. Makanya baiknya itu periksain gigi ke dokter gigi. Jadi bisa tahu nih ada celah apa enggak ya, ada lubang atau enggak ya gitu. Nah, terus bagaimana sih cara menjaga gigi kita agar tidak berlubang? Nah, caranya itu menyikat gigi setelah sarapan pagi dan saat mau tidur. Nah, yang paling penting dan adik-adik jangan sampai lupa ini yang saat mau tidur nih, karena si bakteri jahat itu meleknya dia ngejailin kitanya itu pada malam hari. Oke. Nah, terus sering berkumur dengan air putih. Jadi harus banyak-banyak sering berkumur dengan air putih supaya sisa-sisa makanan itu nanti bisa keluar dari kumur-kumur itu gitu. Terus juga gak boleh terlalu banyak makan dan minuman yang manis-manis, permen, coklat, ice cream, pokoknya kayak gitu-gitu tuh yang bikin gigi kita jadi rusak. Terus rajin juga memeriksakan kesehatan gigi dan mulut itu ke dokter gigi supaya adik-adik tuh tahu, gigiku bolong nih ternyata. Oh, gigiku ini harus diambil karena gigi tetapnya udah mau keluar gitu. Terus, oh gigiku ini sakit nih, harus diapain ya dok? Gitu. Jadi supaya tahu kan gimana. Nah, terus cara-caranya itu selain mampir ke dokter gigi, nanti di dokter gigi itu, gigi adik-adik itu dilapisi oleh, namanya itu agak susah nih, Pitt and Fisher Sealant. Apa sih itu dok? Nah, Pitt and Fisher Sealant itu giginya, lihat nih yang putih-putih. Nah, giginya itu atasnya ditutup supaya apa? Supaya bakteri itu nggak masuk. Jadi dia ada yang dilapisi gitu. Tuh nih bakterinya aku nggak bisa masuk nih, kata bakterinya, karena sudah dilapisi oleh bahan yang tadi dokter bilang ya agak susah itu namanya gitu. Dan ini bisa dilakukan di klinik gigi juga dan dengan dokter gigi juga yang melakukan gitu. Nah, terus aman gak sih dok pada saat pandemi gini pergi ke dokter gigi? Oh, alhamdulillah aman dong. Kenapa sih aman? Karena dokter gigi itu sekarang udah pakai pakaian astronot nih, yang semuanya tuh ketutup. Jadi virus-virus itu nggak bisa masuk ke dalam si dokter ini. Nah, terus kita juga melakukan sterilisasi ruangan, jadi disemprot-semprot gitu nanti ruangannya sama alat-alatnya juga dibersihkan. Tapi di dalam balik si baju astronot ini, pasti ada dokter gigi yang lagi senyum di dalamnya, jadi nggak perlu takut ya. Nah, pesan dari aku,
Jangan lupa cek kesehatan gigi dan mulut 6 bulan sekali. Biar apa? Biar tahu nanti ada yang bolong, ada yang harus diambil giginya, atau ada yang sakit gigi terus jadinya nanti dikasih obat gitu. Jadi baiknya memeriksakan 6 bulan sampai 3 bulan 6 bulan nih pokoknya. Bisa juga ketemu dengan aku nanti di klinik sekolah. Cukup sekian dan terima kasih dari aku. Ada yang mau bertanya nggak? Ayo. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter Ibu Maya. Anak-anakku silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tapi jangan lupa ya, di kolom chatnya hashtag tanya dokter, nama, kelas, dan apa pertanyaannya. Oke, kita akan buka kolom chat untuk pertanyaan. Silakan jangan lupa hashtag tanya dokter, nama, kelas, dan apa pertanyaannya, dokter ya, Bu Dokter. Kita tunggu pertanyaannya. Oke, Bu. Dari anak 4A, Bu Dokter, mau bertanya tentang kapan sikat gigi harus diganti ya, Dok? Silakan, Bu Dokter. Langsung dijawab ya. Kapan sih kalau sikat gigi itu harus diganti? Biasanya itu kalau dari ilmunya itu 90 hari. 90 hari itu berapa sih? 3 bulan. Nah, tapi kalau dari aku pribadi itu menyarankan kalau sikat giginya udah keras tuh, udah pas kalian pegang, waduh keras banget nih sikat giginya. Nah, itu harus diganti. Karena apa? Sikat gigi yang keras itu bisa melukai gusi, betul nggak? Kita jadi kurang lebih 2 minggu. 2 minggu sampai 1 bulan. Sering-sering dicek dulu sikatnya ya. Baik, terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Berarti berbeda ya untuk sikat gigi anak dengan dewasa ya? Atau untuk usia kelas 4 ini dokter? Iya, biasanya kalau untuk anak-anak itu dia lebih kecil ya sikatnya. Cuman kalau untuk bulu sikatnya sendiri sih pemilihannya bulu sikatnya halus, ya kan? Gitu Ibu Guru. Terima kasih Bu Dokter Gimaya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bu Dokter dari Adelia 4A. Apa penyebab gigi kuning? Padahal sudah sikat gigi Bu Dokter. Oke, biasanya kalau penyebab gigi kuning itu karena dia itu suka konsumsi makanan yang mengandung teh gitu, terus kopi mungkin juga, atau dia sering juga minum obat antibiotik. Pernah dengar nggak obat antibiotik? Jadi kalau meminum antibiotik yang panjang, biasanya dampak ke giginya itu giginya lebih kuning gitu. Bisa diulangi nggak Bu Dokter? Atau memang ketika melihat saja sebenarnya sudah sehat giginya gitu? Nah itu harus dicek kembali. Dia ada berubahkah di gigi kuning itu atau hanya warnanya aja yang meredup gitu Bu Guru. Baik, untuk Karina 4A, nanti dicek lagi sama Bu Dokter ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Paling kelas 4B. Apa hanya makanan manis yang bisa merusak gigi? Sebenarnya itu nggak cuma makanan manis ya bisa merusak gigi, apalagi ya makanan yang asam juga bisa, kayak misalnya cuka gitu. Suka makan pempek nggak? Pempek suka? Nah, pempek kan ada kuahnya tuh asam. Nah, itu cuka. Nah, itu juga bisa tuh merusak gigi. Kalau kebanyakan makan yang asam-asam, biasanya giginya jadi lebih rapuh. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari siswa 4A. Bagaimana cara sebentar, kita lihat lagi. Untuk dari sesi A bertanya Bu Dokter, bagaimana cara menjaga gusi dan mulut agar tetap sehat? Sebenarnya caranya itu selain sikat gigi dan tadi berkumur dengan air putih,
itu memeriksakan gigi ke dokter gigi. Biar apa sih itu, Dok? Biar kalian tuh tahu giginya sehat apa enggak nih sebenarnya gitu. Ada lubang kecil apa enggak? Biasanya suka ada di selip-selipan itu suka ada lubangnya loh. Kalau dilihat dari kaca biasanya nggak kelihatan. Tapi dokter gigi punya kaca yang kecil yang bisa masuk ke dalam si selip-selipan tadi. Begitu. Bisa dicek ya di dokter ya. Dicek lagi. Ya. Tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu Dokter, kita 3 pertanyaan lagi ya Bu Dokter. Dari Oke. A, Bu, kenapa kalau ada gigi itu harus ditambal? Oh ya, kenapa sih kalau ada lubang itu harus ditambal? Kalau yang namanya lubang itu pasti merembet, jadi dia kecil, makin lama makin besar, makin besar. Nah, kalau udah besar banget, udah nggak bisa ditambal, harus diambil nanti giginya. Jadi baiknya kalau ada lubang yang kecil, ditambal biar dia tidak membesar, gitu. Oke, baik Bu Dokter, berarti harus ditambal biar tidak melebar ya Bu Dokter ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Dokter dari Faiz 4B. Makanan manis mengandung apa Bu Dokter? Sehingga bisa berlubang kali ya Bu Dokter. Jadi pertanyaannya makanan manis itu mengandung apa? Silahkan Bu Dokter. Lagi. Satu-satu. Nggak tahu listrik dari batu bara. Dari air. Dari Bu Dokternya. Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya, ada teknik sebentar. Hai, maaf banget ya, ada kesalahan sedikit tadi. Nah, aku lanjut lagi ya. Jadi, makanan apa sih? Makanan manis itu mengandung apa sih? Tadi pertanyaannya itu tuh. Nah, makanan manis itu mengandung glukosa. Glukosa itu apa? Glukosa itu yang terdapat di dalam makanan manis yang bikin gigi itu jadi berlubang. Jadi si glukosa ini tuh ngehancurin bagian gigi tuh biar bakteri-bakterinya bisa masuk ke dalam, lalu giginya itu digerogotin deh sama bakterinya begitu. Baik, terima kasih Bu Dokter atas jawabannya cukup jelas ya. Semoga bisa membantu pertanyaan dari Pak tadi ya.
Kemudian berikutnya Bu Dokter satu lagi dari Lala Prasetyo. Lala Prasetyo dari 4B. Apa penyebab gusi sering bengkak? Ya, membengkak. Kenapa itu Bu Dokter gusinya kok membengkak? Yang kali Dokter. Apa penyebab gusi sering bengkak itu biasanya bermacam-macam sih. Nah, tapi itu biasanya karena ada karang gigi yang masuk ke dalam si gusi. Jadi karang gigi yang nggak dibersihin, yang nggak bisa terbersihkan oleh si sikat gigi itu, di dalam gusi dia ngumpet tuh. Jadinya gusinya gendut-gendut biasanya. Begitu, gimana caranya itu nggak ada gitu. Maksudnya si bengkak-bengkak itu nggak ada. Datang ke dokter gigi. Nanti biar dibersihkan gitu. Ya, terima kasih Bu Dokter. Berarti harus juga dicek ya Bu Dokter ya untuk Iya. giginya. Jadi berbahaya juga teman-teman ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter atas pemaparannya, penjelasannya tentang gigi supaya kita tidak berlubang ya. Rajin-rajin kita mengikat gigi, jangan lupa juga periksa ke dokter gigi, kurangi makan makanan yang manis dan coklat ya Bu Dokter ya. Oke, baik. Jangan lupa teman-teman bisa juga cek dokter giginya di sekolah kita. Ada loh sekarang kliniknya namanya Regia. Ada dokter gigi Maya dan dokter gigi Natasha. Dokter gigi Maya ini prakteknya setiap hari Senin ya Bu Dokter ya. Iya, betul. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara webinar hari ini telah berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada orang tua murid, kemudian sudah mengikuti webinar sampai selesai, dan juga anak-anakku yang mengikuti dari awal hingga akhir acara ini. Banyak pengetahuan tadi yang dapat kita dapat dari webinar kita hari ini. Salah satunya adalah jangan lupa cek dokter gigi setiap 3-6 bulan. Kemudian rajin mengikat ya, minimal 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Terutama untuk malam hari ya Bu Dokter, ada bakterinya tidak mengganggu aktivitas kita ya, tidak mengganggu gigi kita. Dan juga kurangi atau jangan terlalu banyak makanan yang manis dan coklat. Nah, note ya. Jangan lupa juga kita ke dokter gigi setiap 3-6 bulan sekali. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada pimpinan dan seluruh tim dari acara webinar ini yang sudah bergabung, yang sudah sangat berjalan dengan baik dan kompak. Mohon maaf jika selama kegiatan ini berlangsung ada kendala teknis dan koneksi dan lain sebagainya. Jadi kita foto dulu ya teman-teman. Kita bisa layarnya. Kameranya kita on-kan ya. Kita akan foto bersama di dokter juga. Gaya ya. Gaya yang paling ganteng dan cantik saleh-salehah. Ya. Mulai. Ya, sudah siap teman-teman semua? Oke. Teman ketiga kita bilang cus ya. 1, 2, 3, cus. Oke. Sesi kedua lagi, foto lagi ya. Kita foto lagi. Oke, hitungan ketiga. Kita bilang buncis ya. 1, 2, 3, buncis. Oke, sudah ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung hari ini dalam webinar kesehatan menjaga gigi agar tidak berlutang. Sampai jumpa lagi.